Halo, selamat siang semuanya. Video ini diambil pada hari Jumat 6 Desember 2024. Ini adalah video ketiga melanjutkan video yang sebelumnya. Karena sebelumnya kita sudah membahas tentang biodiversity, hari ini kita akan membahas tentang bioteknologi, yaitu materi di term kedua kita ya. Nah, jadi bioteknologi itu sebenarnya apa sih? Nah, bioteknologi itu sebenarnya berasal dari kata bio yang artinya hidup, teknos itu artinya teknologi, dan kalau misalnya ini digabung, ini adalah memiliki pengertian ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi ya. Nah, bioteknologi ini dibedakan menjadi dua, ada bioteknologi yang konvensional atau sederhana, dan satu lagi adalah bioteknologi yang modern. Apa bedanya? Nah, untuk bioteknologi konvensional yang sederhana itu adalah bioteknologi yang masih menggunakan agen biologi sebagai pembuatan hasilnya ya. Jadi ada peran agen biologi yang digunakan. Biasanya ada juga proses yang disebut fermentasi. Nah, kalau kita mendengar kata fermentasi itu berarti masuknya ke bioteknologi yang konvensional. Nah, apa saja sih keuntungan dari bioteknologi secara konvensional? Banyak keuntungannya. Pertama, biayanya pasti murah. Kemudian teknologi yang digunakan masih peralatan yang sangat sederhana. Lalu untuk pengaruh jangka panjang itu sudah bisa diketahui ya. Kemudian karena bioteknologi konvensional ini masih sederhana, belum ada perbaikan genetik yang terarah. Kemudian waktunya biasanya relatif lama ya. Contohnya biasanya kalau bioteknologi konvensional itu kayak pembuatan yogurt, pembuatan kombucha, kemudian pembuatan wine, tempe, roti. Nah, semuanya itu memerlukan waktu yang tidak sebentar. Ada yang mungkin beberapa hari, ada juga yang beberapa minggu, bahkan bisa sampai berbulan-bulan dan bertahun-tahun ya. Tuh, jadi itu mungkin keunggulan dan kekurangan dari bioteknologi secara konvensional. Biasanya juga konvensional ini skalanya kecil, nggak bisa dibuat dalam skala yang besar ya. Nah, contohnya apa bioteknologi yang biasanya di bidang makanan ya, konvensional itu biasanya kayak contohnya tadi yogurt. Nah, kita kenal yogurt itu membutuhkan mikroorganisme yaitu Lactobacillus bulgaricus sama Streptococcus thermophilus. Kemudian nanti ada juga tempe. Tempe itu biasanya menggunakan Rhizopus ya, Rhizopus oryzae ya, bisa ya. Intinya namanya Rhizopus oryzae atau Rhizopus oligosporus. Kemudian ada kecap, itu contoh mikroorganisme yang digunakan Aspergillus wenti ya. Kemudian ada nata de coco, Acetobacter psilinum. Terus kemudian roti atau wine ya, itu biasanya menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Nah, itu biasanya sering muncul ya. Keju itu Streptococcus thermophilus ya. Kemudian mungkin yang lainnya untuk tauco itu olahan dari kedelai ya, itu biasanya menggunakan Aspergillus tapi yang oryzae ya, beda. Kalau tadi yang tempe itu Rhizopus oryzae, kalau tauco Aspergillus ya, bedakan. Aspergillus itu nanti wujudnya jadi cair kayak tauco, sedangkan tempe itu lebih padat. Tuh, mungkin itu yang harus dihafalkan teman-teman. Nah, nanti untuk produk-produk yang lainnya ya, tadi kan kita sudah berbicara ada roti, kecap, tempe, nata de coco ya. Ada juga bioteknologi yang dimanfaatkan di bidang pertanian ya. Kalau kita berbicara bidang pertanian ya, kita nggak jauh-jauh pasti dari yang namanya insektisida ya. Insektisida itu semacam bahan yang digunakan untuk mengatasi hama ya. Contohnya seperti wereng, belalang ya, itu kan mengganggu bagi tanaman. Jadinya kita membuat sebuah bioinsektisida ya. Nah, contohnya apa bakteri yang digunakan? Biasanya ada namanya Bacillus thuringiensis ya.
Kemudian ada juga bioinsektisida baculovirus. Nah, kalau kata-kata baculovirus berarti itu merujuk untuk virus ya, untuk mencegah virus itu masuk atau menginvasi suatu tanaman. Kalau Bacillus thuringiensis itu lebih ke hama. Kemudian bidang pertanian lain ada juga kultur jaringan. Nah, kalau kita bicara kultur jaringan nanti itu masuk ke modern bioteknologi. Ada juga hidroponik ya. Hidroponik itu bercocok tanam dengan media yang terbatas ya. Biasanya menggunakan pipa pralon yang dialiri oleh air ya, air yang sudah ada nutrisinya. Nah, itu cocok untuk di bidang pertanian yang sedikit wilayah atau areanya terbatas. Kemudian ada juga pembastaran atau persilangan perkawinan dua individu sejenis tetapi berbeda varietas ya, itu juga bisa dalam bidang pertanian. Nah, selanjutnya di bidang industri. Nah, kalau di bidang industri ini biasanya terkait pengolahan limbah ya. Limbah-limbah seperti logam, limbah-limbah yang berbahaya, itu ada sebuah mikroorganisme yang digunakan untuk mengurai atau untuk mendegradasi ya, supaya zat yang beracun itu bisa hilang. Biasanya kita menggunakan mikroorganisme tertentu ya, contohnya kayak Xanthomonas campestris ya, itu bisa, atau Pseudomonas foetida itu bisa juga sebagai mikroorganisme untuk mengurai limbah ya. Kemudian ada juga yang digunakan untuk remediasi ya, bioremediasi. Biasanya kalau kalian melihat ada minyak tumpah di laut ya, itu menggunakan teknologi bioremediasi ya. Itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memecah atau mendegradasi bahan-bahan pencemar ya, seperti minyak ya. Nah, bakteri atau mikroorganisme yang digunakan itu contohnya adalah Clostridium butyrium, Clostridium butyrium. Nah, ini biasanya dia akan mendegradasi minyak, kemudian akan akhirnya minyaknya itu sudah tidak berbahaya lagi dan diperoleh gas hidrogen yang nanti dia bisa menguap ya, dan tidak mencemari ya, seperti itu. Kemudian untuk bioteknologi yang selanjutnya ada tentang protein sel tunggal ya, teman-teman. Protein sel tunggal itu adalah sebuah protein yang sudah dimodifikasi ya. Kita bukan menggunakan bahan-bahan seperti tumbuhan, daging ya, tetapi menggunakan mikroorganisme. Contohnya kayak protista. Nah, biasanya kita menggunakan ganggang hijau ya. Contohnya Chlorella vulgaris, atau misalnya ganggang Arthrospira maxima. Itu biasanya ganggang atau protista yang sering digunakan. Untuk jamur juga bisa, contohnya Saccharomyces cerevisiae, itu juga salah satu bakteri atau jamur ya yang biasa digunakan untuk menghasilkan protein sel tunggal. Atau juga Methylphilus methylotropus. Nah, ini biasanya bakteri campuran untuk makanan ternak. Nah, nanti semuanya slide-nya ada di model ya, teman-teman bisa akses, bisa baca-baca lagi. Nah, selanjutnya teman-teman juga nanti sambil mendengarkan obrolan saya, teman-teman juga bisa sambil membaca ya, mencocokkan dengan materi yang sudah ada di slide ataupun di buku ya. Kemudian ada juga di bidang peternakan ya, biasanya kita tahu bahwa bioteknologi bisa dimanfaatkan di bidang peternakan. Contohnya seperti cloning ya, cloning pada domba. Pada percobaan domba Dolly itu dia menggunakan sel telur dari induk betina, kemudian diambil inti sel lain, kemudian disatukan ya. Nah, kemudian akan terbentuklah embrio. Nah, embrio, zigot. Nah, kemudian nanti akan berkembang menjadi sebuah janin. Nah, tapi di sini ada keuntungan dan juga kekurangan dari cloning. Kita tahu kalau keuntungannya ya pasti
cloning itu apa ya istilahnya, bisa membuat keberadaan suatu makhluk hidup itu tetap ada. Tetapi ada kelemahannya juga. Kelemahannya adalah pasti tidak ada keanekaragaman. Karena hasil dari cloning itu pasti sama persis dengan induknya, ya. Entah itu fisiknya, ukurannya, nah itu sama, ya. Kemudian kalau dalam manusia, ya, manusia itu bukan cloning sih sebenarnya. Kalau teknologi bioteknologi yang dipraktekkan dalam kehidupan manusia itu contohnya adalah bayi tabung, ya. Bayi tabung itu biasanya adalah cara di mana proses pembuahannya tidak terjadi di dalam tubuh, ya. Jadi dari perempuan diambil sel telurnya, kemudian dari laki-laki diambil sel spermanya, kemudian terjadilah fertilisasi tetapi di luar dari organ tubuh manusia, ya. Nah, kemudian setelah terjadi fertilisasi, ya, pembuahan, akhirnya terbentuklah zigot, kemudian embrio, dan seterusnya nanti akan menjadi janin, seperti itu, ya.